Baru ini Pendeta Ezra Soru menceritakan tentang adanya bisnis uang dalam pelayanan khususnya pelayanan mimbar. Wow, ini berita yang mencegangkan bagi kita semua karena mimbar yang harusnya suci ternyata juga dijadikan ladang bisnis. Seperti apa bisnis mimbar ini? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pendeta Ezra Soru yang sudah berpengalaman dalam dunia pelayanan ternyata menemukan bahkan mengalami bisnis mimbar ini. Beliau menceritakan bahwa dari pengalamannya dia menemukan ada yang namanya calo pengkhotbah. Tugas calo ini adalah merekomendasikan ke gereja tempat berkhotbah tapi persembahan kasih atau pekannya mendapatkan sekian persen. Apakah bisnis ini menggiurkan? Ternyata jikalah ditelusuri, persembahan kasih di gereja perkotaan berkisar antara 1 juta 5 juta setiap kali khotbah. Artinya baik si calo pengkhotbah maupun pengkhotbahnya masing-masing akan meraup keuntungan yang besar. Seperti apa cerita Pendeta Ezra Soru soal calo pengkhotbah ini? Simak videonya berikut ini yang diambil dari channel YouTube Ezra Soru. Sekarang sudah lama sebenarnya ada namanya calo pengkhotbah. Bagaimana calo pengkhotbah kerjanya? Misalnya saya nih, dia lihat saya nih, ini potensial untuk mendapatkan uang. Calo itu adalah orang yang punya channel ke banyak gereja. Maka kerjanya dia itu adalah mempromosikan saya. Menawarkan saya, dia bawa video saya nih loh. Lihat Pak, ini khotbahnya bagus ini. Wah ada lucu-lucunya. Wah, ditawarkan sampai gereja itu mau. Dan gereja itu mau mengundang saya. Lalu saya diundang khotbah. Nah, saya diundang khotbah. Tapi yang kerja supaya saya masuk sana kan calo. Maka pembagian hasil 70-30. Maka dari persembahan yang diberikan, saya pengkhotbah 70%, dia 30%. Lalu saya tanya, terus memang gereja-gereja itu tidak punya pendeta sampai harus ada calo-calo ini? Ya, karena gereja itu bisnis, Pak. Mereka pengusaha-pengusaha bikin sewa hotel yang mewah dengan seluruh fasilitas yang terbaik. Promosi hebat-hebat, undang artis datang untuk mendatangkan jemaat, dikasih khotbah, persembahan masuk. Bayar pengkhotbahnya cuma berapa? 1 juta atau 5 juta. Bayar artisnya sekian, tapi penghasilan yang masuk berapa banyak? Itu masuk mereka. Jadi ini bisnis, Pak. Maka yang punya gereja tidak tahu khotbah, itu banyak. Karena itulah maka calo pengkhotbah itu bisa hidup. Lalu diceritakan pada saya, calo kerja 70-30. Tapi ada pendeta yang ingin supaya jobnya banyak. Maka dia turunkan, kalau you promosikan saya bukan 70-30, 50-50, you 50, saya 50. Saudara, kalau sudah model seperti itu, semua ini adalah hamba mamon. Berapa banyak hamba mamon yang berdiri dari mimbar-mimbar gereja dan beritakan firman, mereka bicara tentang Allah. Mereka banyak omong tentang Allah, tapi sesungguhnya mereka bukan hamba Allah. Mereka hamba mamon yang memanfaatkan Allah demi mamon. Bagaimana sobat viral? Tidak salah jika Tuhan menempatkan mamon sebagai saingan terberatnya. Bahkan pengkhotbah sekalipun bisa salah fokus hanya karena melihat mamon atau uang. Dalam hal ini pendeta atau gereja yang mengundang pengkhotbah perlu berdoa agar Tuhan memberikan kepekaan agar bisa melihat mana pendeta yang motivasinya murni dan mana pendeta yang motivasinya uang. Atau kalau kamu punya pendapat lain, share di kolom komentar.